Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah patut kita haturkan yang kepadanya senantiasa kita meminta, kepadanya pula kita senantiasa meminta ampun, kepadanya pula kita senantiasa memohon pertolongan. Semoga kita yang hadir di sini senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah, senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa beristiqomah dalam melaksanakan ibadahnya, sehingga kita tercipta dan terlahir serta mengarungi kehidupan dunia ini mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita patut jadikan sebagai suri tauladan. Kita patut berterima kasih kepada beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in, karena beliau-beliaulah kita merasakan betapa nikmatnya dinul Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kajian kita kitab Nasaihul Ibad akan membahas tentang dampak dari niat seseorang apabila niatnya adalah melakukan sesuatu itu benar, dan dampak dari niat apabila dalam melakukan sesuatu niatnya itu tidak benar. Baiklah, kita bacakan redaksinya. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai kajian kita, terlebih dahulu kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Itu tidak lain adalah agar kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kita lakukan tidak dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Ala hadiniyah wa ala manawabi salafus salih wa nafusususan ila mu'allif hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Warawa lan riwayatake sinten Ibnu Majah annahu ing satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, man ing dawuh man utawi sapa wonge iku kanat ana apa niyatuhu niyate man iku al akhiratan niat niat megawe krana urusan akhirat. Jamaah yo moko jamaah moko ngumpulake sinten Allah samlahu ing bolone man, wa ja'alalan dadekne sinten Allah ghinahu ing sugeman iku fi qalbihi tetep ing dalem atine man. Wa atat ulan bakal mekani ing man apa dunya raghimatan hale melimpah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa mangkanat utawi sapa wong iku kanat ana apa niyate man iku dunya
karena urusan dunya farraqo moko bakal misah-misah sinten Allah alaihi ngatasi man amrohu ing perkorone man. Wa ja'alalan dadekake sinten Allah faqrahu ing fakir man baina ainaihi tetep ana ing deden antarane mripate man akan senantiasa menjadi bayang-bayang. Walam ya'tilan ora bakal nekani ing man minat dunya saking dunya apa illama angin rizki kata kutiba kang wis den pastekake kang wis den catet lahu krana man. Dari hadis ini bisa kita ketahui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dampak dari seseorang ketika niat dalam melakukan sesuatu adalah urusan akhirat, maka Allah akan mempermudahnya dan urusan duniawinya atau kekayaannya akan setia dan senantiasa melekat di dalam hati. Jadi yang kaya itu hatinya, walaupun secara materi dia tergolong orang yang tidak punya, tapi dia bisa menerima kondisi yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Dia bisa menerima, dia tetap semangat dalam menjalani kehidupan tanpa ada rasa, tanpa ada keluh dan kesah. Yang menyebabkan semangat perjuangannya dalam mengarungi kehidupan itu semakin melemah. Itu apabila niatnya seseorang dalam setiap melakukan amal itu didasarkan kepada tujuan akhirat. Wa dunya rahimatan. Dan dunia pun dan urusan keduniawiannya pun dia bisa kumpulkan dengan begitu banyak dan begitu besar. Bahkan dia sendiri tidak akan menyangka kalau bisa mendapatkan hasil yang begitu besar dan begitu melimpah. Jadi harus seperti itu. Makanya dalam ayatullah itu dijelaskan inna fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya di dalam diri Kanjeng Nabi itu ada suri tauladan. Suri tauladan itu selain Nabi itu bisa mengucapkan, sekaligus Nabi itu memberikan contoh dalam bentuk perbuatan dan amal. Itu namanya suri tauladan. Tapi suri tauladan yang ada dalam diri Nabi itu bisa ditiru oleh siapa? Liman kana yarjullah, oleh orang-orang yang senantiasa memiliki harapan, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kepada orang-orang yang senantiasa memiliki niatan atau orientasi dari setiap pekerjaan tidak lain adalah untuk bekal akhiratnya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan tiga modal inilah kita baru bisa meneladani teladan yang kita bisa peroleh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajar kalau di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah menjelaskan barang siapa yang niatnya dalam melakukan amal itu adalah akhirat, maka Allah akan mempermudah pekerjaannya serta kekayaannya akan dia jadikan di dalam hatinya. Ketika yang kaya itu hatinya, sesedikit apapun materi yang ia terima, dia akan tetap memiliki semangat dalam melewati kehidupannya. Karena di dalam kehidupannya dia akan tetap bersyukur tanpa adanya keluh kesah. Terus dia semangat. Nah, kalau sudah semangat dalam menempuh kehidupan, maka secara otomatis dia akan menjadi orang yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang ia lakukan. Nah, kalau sudah baik dalam pekerjaan yang sudah ia lakukan, maka kekayaannya pun itu akan datang dengan silih berganti sampai ia sendiri tidak bisa dari wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena ini bagian dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa itu akan diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang ia sendiri tidak sangka. Tapi sebaliknya,
Wa man kanat niyatu ad-dunya faraqatu alaihi amrahu. Tapi sebaliknya apabila dia dalam setiap melakukan amal dan perbuatan dan pekerjaan yang ia lakukan itu niatnya karena urusan duniawinya saja, maka Allah akan memisah-misah perkaranya, akan memisah-misah masalahnya. Masalah ini selesai, datang lagi masalah yang baru. Masalah ini belum sempat ia nikmati, muncul lagi masalah yang kedua. Akan terus seperti itu. Karena faraqallahu alaihi amrohu sudah. Itu janjinya. Janji Allah lewat hadisnya Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ketika niat kita adalah urusan duniawi, maka masalahnya itu tidak akan selesai-selesai dan akan datang silih berganti. Akan terus seperti itu, akan terus seperti itu. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan kefakirannya akan terus menghantui seolah-olah senantiasa berada di pelupuk mata. Kaya dia, tapi senantiasa takut kekayaannya akan hilang. Sehingga dia terus mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, sementara kekayaan yang sudah ada belum sempat ia bisa menikmatinya. Terus akan dikumpulkan dengan berbagai cara sudah, dengan berbagai cara. Karena fakirnya sudah Allah tampakkan senantiasa menghantui, seolah-olah terlihat berada di dalam pelupuk mata, seperti itu. Dan ia hanya akan mendapatkan rizki yang sudah Allah catatkan untuk dirinya. Dan rizki-rizki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka, dia akan sulit untuk menerimanya. Maka wajar kalau kata Kanjeng Nabi, setiap amal itu tergantung kepada perbuatannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Dan orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang ia niati. Kalau dia niatnya melakukan sesuatu karena urusan ridha Allah, urusan akhirat, selain ia mendapatkan urusan dunia, dia juga akan mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya apabila niatnya hanya urusan duniawi, dia hanya akan mendapatkan manfaat dari hasil pekerjaannya saja tanpa ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelak dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi akhirnya kata Kanjeng Nabi, kam min amalin yatasawwaru min amalid dunya wa yasiru min amalil akhirah bi husnin niyyah. Banyak sekali amal perbuatan yang seolah-olah tampak amal perbuatan dunia, bekerja, ngelas ke pasar, tapi karena niatnya benar, maka oleh Allah itu dicatat sebagai amalan akhirat yang kelak dia bisa mengharapkan pahalanya. Tapi sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru min amalil akhirah tsumma yasiru min amalid dunya bisu'id niyyah. Banyak sekali pekerjaan yang seolah-olah tertampak dalam penglihatan kita sebagai amalan akhirat, ibadah, sholat, haji, zakat, puasa akhirat semuanya. Tapi karena niatnya hanya ingin dipuji orang, hanya biar dimuliakan oleh semua tetangganya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari amal ibadah yang sudah ia kerjakannya. Semoga dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kita bisa menata hati dalam setiap melakukan amal. Kita senantiasa mengintrospeksi diri dalam setiap bentuk pekerjaan. Dan kita senantiasa berpikir sebelum melakukan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang baik secara pekerjaan dan bagus secara niat yang sudah kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bekal demi kehidupan kita di dunia ini, yang tidak lain adalah bekal kita menuju akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan pembacaan surat Al-Fatihah dan doa kafaratul majlis, agar apa yang kita lakukan ini senantiasa dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Ala hadini wa amana wa bi salafus salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.